愧是极限斗罗，我感受不到逆鳞的联系了。他要杀我，我不会重蹈覆辙。检查，快，我还有逃生的可能。就这一步，你真的只差一点，看了有一会儿了，传音。可终。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler alur cerita Solen 2 episode 133 bagian sebelumnya. Namun dikarenakan cerita ini merupakan spoiler yang diambil dari versi novel dan animasinya belum rilis, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi yang diambil dari beberapa episode sebelumnya dan versi komik atau animasi 2 dimensi. Semoga buat teman-teman yang baru gabung di channel ini bisa paham dengan penjelasan Mimin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, ketika mata takdir terlihat menampakkan diri di belakang tubuh Yu Hao, seketika membuat Long Xiaoyao merasa terkejut, sehingga membuat Long Xiaoyao semakin tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yu Hao. Dalam waktu singkat, Yu Hao segera melepaskan kejutan motor spiritual. Namun Long Xiaoyao dengan sengaja menerima serangan tersebut. Setelah merasakan jika kejutan serangan mental Yu Hao benar-benar dapat mengancam keselamatan jiwanya, Long Xiaoyao segera melepaskan kemampuan roh pelindung naga kegelapan untuk membebaskan diri dari kejutan serangan mental. Namun hal mengejutkan kembali terjadi, yang dimana Yu Hao segera menggunakan teknik teleportasi dan menyerang Long Xiaoyao menggunakan teknik spiritual penentuan takdir. Melihat kesempatan ini, Yu Hao segera membuka portal dimensi untuk membawa Tang Wutong pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Yu Hao dan Tang Wutong hendak memasuki portal dimensi, sebuah cakar naga kegelapan tiba-tiba menghancurkan portal dimensi tersebut, sehingga membuat Yu Hao dan Tang Wutong langsung terlempar secara bersamaan dan mendarat di tanah. Dengan perasaan cemas, Yu Hao dan Tang Wutong kemudian melihat ke arah Long Xiaoyao yang saat ini sedang melayang di udara, berada tepat di hadapannya. Sementara Long Xiaoyao mengatakan jika usaha Yu Hao untuk melarikan diri hampir saja berhasil. Long Xiaoyao mengakui jika Yu Hao jauh lebih berbakat darinya ketika Long Xiaoyao masih muda. Dengan kemampuan spiritual Yu Hao saat ini, dan Yu Hao sudah memiliki inti jiwa sebelum memiliki cincin roh ke-8, Yu Hao akan memiliki kesempatan untuk menantangnya ketika Yu Hao menjadi dahulu transenden di masa depan. Jika suatu hari nanti Yu Hao bisa menjadi dahulu tertinggi, maka Yu Hao akan berada di level yang sama dengan Dewa Binatang di Tian dan Kaisar Jahat. Jika bukan karena domain kegelapan sunyi miliknya, Yu Hao pasti sudah berhasil melarikan diri dan Long Xiaoyao akan menjadi bahan lelucon di masa tuanya. Sambil melangkah maju di depan Yu Hao, Tang Wutong mengatakan jika mereka belum menyerah. Bahkan mereka berdua tidak akan pernah menyerah di saat-saat terakhir meski harus mengorbankan nyawa. Ucapan Tang Wutong seketika membuat Yu Hao merasa terkejut. Seandainya dia adalah Dong-er, mungkin rencana mereka akan berhasil. Dengan sangat marah, Tang Wutong kemudian melompat ke udara dan langsung melepaskan kemampuan 7 cincin jiwa. Sebuah proyeksi naga 7 warna kemudian muncul di belakang tubuh Tang Wutong. Melihat hal ini, seketika membuat Long Xiaoyao merasa terkejut dan tanpa sadar mengatakan Dewa Naga. Long Xiaoyao dapat merasakan jika aura yang dipancarkan dari tubuh Tang Wutong saat ini jelas merupakan milik naga sejati. Dan aura yang dipancarkan jauh lebih kuat daripada naga suci cahaya dan kegelapan. Namun kemampuan Tang Wutong saat ini tidaklah cukup untuk mengancam keselamatan jiwanya. Tidak berselang lama, Tang Wutong kemudian merilis teknik jiwa keempat, yaitu Penguasa Dewa Naga, dan teknik jiwa kedua Amukan Dewa Naga. Raungan naga kemudian bergema di udara. Tang Wutong juga melepaskan teknik jiwa ketiga, Tebasan Dewa Naga Bercahaya. Bila 7 warna raksasa kemudian melesat untuk menebas ke arah Long Xiaoyao. Meski Long Xiaoyao tidak dapat memastikan roh pelindung sebenarnya dari Tang Wutong, namun Long Xiaoyao percaya jika aura Dewa Naga yang ada di dalam tubuh Tang Wutong merupakan naga sejati.
Menyadari hal tersebut, Long Xiao segera menggunakan teknik domain kegelapan, sehingga serangan Dewa Naga bercahaya kemudian perlahan menghilang ditelan kegelapan. Meski Long Xiao dapat memblokirnya menggunakan domain kegelapan, namun serangan Tang Wutong masih dapat melukai tubuhnya. Tang Wutong kemudian kembali menyerang Long Xiao menggunakan wujud roh pelindung naga dan melepaskan tebasan sayap Dewa Naga ke arah Long Xiao. Pada saat ini, suhu yang berada di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sangatlah dingin. Putri Salju kemudian muncul di samping Tang Wutong dan segera menggunakan telapak tangan salju untuk menyerang Long Xiao. Sehingga Long Xiao segera menggunakan telapak tangan kirinya untuk menahan serangan tersebut. Namun hal ini membuat tangan kiri Long Xiao seketika membeku. Tak berselang lama, Yu Hou segera melepaskan telapak tangan Haodang ke arah Long Xiao, sehingga Long Xiao segera menggunakan telapak tangan kanannya untuk memblokir serangan tersebut. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, benturan yang terjadi seketika membuat Yu Hou terdorong mundur. Sementara tubuh Long Xiao sedikit tersentak dan wajahnya kemudian berubah menjadi serius. Long Xiao kemudian merasa jika dia seperti kembali ke masa 200 tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu Long Xiao bersama Master Mu'en mulai dikenal dunia dan bertemu dengan Ye Shisui. Tak lama kemudian, Putri Salju bersama Kaisar Esbinger saling berpegangan tangan, sehingga membuat segala sesuatu yang berada di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi sangatlah dingin. Selain teknik domain kegelapan yang telah hancur, tubuh Long Xiao juga seketika membeku, sehingga memberikan kesempatan kepada Tang Wutong untuk membebaskan diri dari ikatan kegelapan. Dan Putri Salju langsung menggunakan teknik ledakan es untuk menghancurkan tubuh Long Xiao. Tidak berselang lama, Tang Wutong kemudian melihat ke arah Yu Hou dengan perasaan penuh terkejut dan bertanya, apakah mereka berdua telah berhasil. Namun sebelum Yu Hou sempat menjawab pertanyaan Tang Wutong, sebuah aura kegelapan kembali menyelimuti tempat ini, sehingga membuat Yu Hou dan Tang Wutong merasa terkejut. Dalam kondisi terluka, Long Xiao kemudian secara perlahan keluar dari dunia kegelapan. Long Xiao mengakui jika mereka berdua telah banyak memberinya kejutan. Long Xiao tidak menyangka jika anak muda di generasi saat ini bisa menjadi sekuat ini. Sehingga bisa dikatakan jika generasi muda telah melampaui generasi yang lebih tua. Long Xiao kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menekan tubuh Yu Hou dan menarik Tang Wutong ke hadapannya. Long Xiao mengatakan jika seandainya dia 200 tahun lebih muda, mungkin dia akan mengejar Tang Wutong. Namun saat ini permainan telah berakhir. Long Xiao kemudian bertanya kepada Yu Hou, apakah dia tahu kenapa Long Xiao belum juga membunuhnya. Dengan kemampuannya, Long Xiao mengatakan jika dia seharusnya hanya membutuhkan satu serangan untuk melenyapkan Yu Hou. Namun Yu Hou mengatakan jika Long Xiao tidak akan bisa dengan mudah membunuhnya, yang dimana Dewa Binatang di Tian akan langsung datang ke tempat ini. Long Xiao mengatakan jika dia memiliki banyak cara untuk membunuh Yu Hou, sehingga untuk bisa membuktikan ucapannya, Long Xiao kemudian melemparkan pisau beracun di hadapan Yu Hou, sambil mengancam Tang Wutong menggunakan pisau yang sama. Long Xiao mengatakan jika Yu Hou memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, Yu Hou bisa menusuk dirinya sendiri, atau Long Xiao yang akan menusuk Tang Wutong. Long Xiao mengatakan jika Yu Hou memiliki 9 kali kesempatan dan setiap tusukan harus mengenai tulang rusuknya. Long Xiao mengatakan jika Yu Hou akan menusuk tubuhnya sendiri untuk setiap angka yang dihitung. Jika Yu Hou ragu, maka Tang Wutong akan menerima tusukan itu untuk menggantikan Yu Hou. Setelah menerima 9 kali tusukan, maka Long Xiao akan membiarkan mereka berdua pergi. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hou merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Long Xiao akan menggunakan cara seperti ini untuk mengancamnya. Sambil tersenyum dingin, Long Xiao kemudian memberitahu Yu Hou jika elemen beracun yang berada di dalam pisau belati tidak dapat ditahan oleh atribut es tertinggi. Dikarenakan Tang Wutong memiliki atribut cahaya, maka Long Xiao khawatir jika Tang Wutong akan kehilangan setengah nyawanya jika pisau ini ditusukkan ke dalam tubuhnya. Sehingga Long Xiao memberikan waktu selama 1 menit kepada Yu Hou untuk memikirkan hal ini. Setelah itu, permainan akan segera dimulai. Pada saat ini, Tang Wutong hanya bisa terdiam melihat Yu Hou dan tidak lagi memiliki sebuah pilihan. Sementara Long Xiao mulai menghitung angka pertama
Dan Yuho tanpa ragu mulai menggunakan belati di tangannya untuk menusuk barutnya. Melihat hal ini, seketika membuat Tang Wutong berteriak histeris. Long Xiaoyao tiba-tiba memberitahu Yu Hao jika dia lupa masih memiliki aturan lain. Sehingga Yu Hao kemudian bertanya apakah Long Xiaoyao akan mengingkari janjinya. Namun Long Xiaoyao menolak anggapan tersebut dan memberitahu Yu Hao jika setiap tusukan harus memiliki 2 lubang. Sehingga hal ini membuat tubuh Yu Hao merasa gemetar. Sementara Tang Wutong meronta-ronta ingin membebaskan diri dari cengkraman Kaisar Naga Long Xiaoyao. Yu Hao kemudian bertanya apakah ada hal lain yang ingin dia tambahkan. Namun Long Xiaoyao menggelengkan kepala mendengar pertanyaan tersebut. Setelah menerima permintaan Long Xiaoyao, Yu Hao kemudian menekan belati yang tertancap di parutnya untuk menekan lebih dalam. Meski Long Xiaoyao mengakui jika Yu Hao layak menjadi murid Master Mu En, namun Long Xiaoyao ingin mengetahui apakah Yu Hao cukuplah tangguh. 我找到了。